Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya, dengan tema atau topik utamanya adalah apa sih manfaat sosmed buat kalian. Dan kita sambut pembicara pertama ya. Ada Teteh Rizda Cahya Utami selaku guru produktif TKJ SMKN 1 Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang akan membahas tentang kecakapan digital dengan topik yang kamu perlukan untuk melek digital media. Silakan diberikan pemaparannya. Oke, terima kasih ya. Saya izin share screen dulu. Ya, sudah ada, Kang MC? Sudah ada. Aman, silakan. Ada ya. Untuk suara aman juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Kominfo, Cyber Kreasi juga yang sudah memberikan kesempatan buat saya nih untuk mengisi topik di event Cakap Digital. Salam hormat, salam digital kepada para pemateri, juga kepada para peserta seminar literasi digital hari ini ya. Untuk topiknya sudah diangkat oleh MC tadi, yaitu mengenai apa sih yang diperlukan untuk melek digital media gitu. Mungkin ya di sini tuh banyak teman-teman yang sudah lahir tuh tahu apa itu handphone, apa itu laptop, apa itu komputer gitu ya. Bahkan ada yang di sini mungkin sudah terbiasa tuh menggunakan gadget dari kecilnya gitu ya. Udah tahu foto, udah tahu cara mungkin mengetik di laptop gitu ya. Tapi sebelum jauh saya membahas materi, izinkan dulu saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Rizda Cahya Utami, asal Tasikmalaya. Kebetulan kayaknya saya pemateri paling muda ya hari ini di sini. Ya nggak MC ya. Nah, profesi saya saat ini itu sebagai guru produktif TKJ di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan gitu ya. Jadi dari Tasik hijrah ke Bekasi gitu. Kemudian lanjut aja ke topik materinya. Nah, bisa belum tentu paham. Nah, maksudnya gimana sih gitu ya? Jadi contohnya gini nih. Kita tuh sering melihat banyak yang bisa mengendarai motor, kayak melihat anak kecil mengendarai motor atau bahkan emak-emak gitu ya, mengendarai motor. Tapi tentunya untuk mengendarai motor yang baik dan benar dan legal itu harus mengikuti dulu ujian ya, di mana kita bukan hanya bisa mengendarai motor dari rumah ke pasar gitu ya, tapi kita juga harus paham rambu-rambu lalu lintas, kemudian cara menggunakan motor, dan atau bahkan harus tahu nih kondisi jalanan itu seperti apa. Biar nggak ada lagi tuh emak-emak yang belok kanan tapi sen kiri gitu. Terus sebenarnya hubungannya dengan literasi media digital ini apa gitu ya? Dengan contoh motor tadi itu mengendarai motor. Jadi intinya gini, apapun keahlian yang ingin kita miliki nih ya, mau memanah, mau naik kuda, mau berkebun, mau masak, itu harus disertai dengan pengetahuan yang perlu kita siapkan. Sama halnya pada media literasi digital. Tujuannya supaya kita bisa bermedia digital dengan baik, benar, dan bijak pastinya ya. Selanjutnya, saya mengambil nih definisi media literasi dari National Association of Media Literacy Educators Amerika Serikat. Menyebutkan kemampuan literasi media berarti kemampuan atau sebuah keterampilan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, dan bertindak menggunakan segala bentuk media komunikasi. Nah, dapatlah tuh kita simpulkan keterampilan bermedia digital itu terdiri dari 5 poin. Akses, analisis, evaluasi, menciptakan, kemudian bertindak. Kelima poin di situ akan saya jelaskan secara detail untuk dijadikan prinsip kita dalam bermedia digital. Yang pertama,
yaitu persyaratan akses. Nah, di sini nih contohnya nggak jauh-jauh. Saat ini kan kita sedang melakukan seminar literasi digital ya. Nah, pastinya kan kita memerlukan gadget. Gadget itu ya HP atau kalian mungkin menggunakan laptop gitu atau bahkan tablet yang harus terhubung dengan internet. Ditambah lagi alat-alat gadget tersebut harus diinstalkan software yang bisa melakukan video call atau bahkan bisa memutar video maupun audio gitu. Selain itu tentunya untuk akses ini dibutuhkan juga koneksi internet yang kencang, apalagi saat video conference saat ini gitu ya. Butuh sekali koneksi internet yang stabil. Nah, untuk sebagian dari kita gitu ya, mungkin menggunakan internet itu merupakan sebuah rutinitas atau harus wajib ada gitu. Tapi untuk harus terhubung ke internet itu sangat membutuhkan biaya ya pastinya. Berdasarkan data di sini dari APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia sampai dengan kuartal kedua 2020 itu mencapai 73,7% dari total penduduk Indonesia. Dari survei yang melibatkan 7.000 responden ini, hanya didapat 14,5% yang berlangganan internet di rumah. Berarti kan nih, banyak keluarga yang tidak memiliki akses internet di rumahnya. Jadi, biasanya orang yang tidak memiliki akses internet di rumahnya itu memilih untuk mencari internet gratis di mana mereka bisa terhubung ke internet gitu ya. Nah, coba kita pikirkan nih, seberapa sering sih kita menggunakan layanan internet dan untuk apa aja kira-kira kita menggunakannya? Kalau saya mungkin atau sebagian banyak orang itu menggunakan internet itu untuk mengerjakan tugas, e-learning gitu kan, Zoom, atau mencari pekerjaan, atau juga mencari hiburan, menonton drakor atau menonton bola gitu ya. Nah, semua kegiatan itu mudah sebenarnya dilakukan asalkan kita tahu langkahnya dan kita bisa mengakses internet. Jadi ada yang perlu diketahui juga, anak yang tumbuh tanpa akses internet di rumah akan memiliki tingkat keterampilan digital itu yang lebih rendah dibandingkan teman-temannya yang mendapatkan akses internet dengan mudah. Dengan seperti itu kan kita sadar banget ya kalau keterampilan digital itu sebenarnya itu penting untuk hidup kita yang penuh dengan teknologi di zaman sekarang ini ya. Intinya sih banyak orang tidak punya akses internet akan tertinggal gitu dengan orang yang sudah memiliki akses internet di rumahnya. Yang kedua yaitu setelah memiliki akses, kita tuh akan dibanjiri gitu oleh banyak informasi dari berbagai sumber media yang kita sudah buka gitu. Di mana ya ada pada saat kita sedang mencari berita atau menonton acara TV maupun konten di video YouTube gitu, pasti kita nih mikir nih, caranya gimana sih kita menemukan konten dengan kualitas terbaik gitu ya. Nah, berarti kan di sini kita harus memiliki kemampuan untuk menganalisis atau menganalisa apa yang kita lihat dan apa yang kita baca. Menurut Trenny Hobbs, co-founding the Partnership for Media Education, nah, di sini dia merekomendasikan kita untuk menjawab 5 pertanyaan ini, gitu ya, saat kita menggunakan media digital. Yang pertama itu siapa pembuatnya dan apa tujuannya. Nah, contohnya nih, apakah sebuah aplikasi, misalnya TikTok atau Instagram itu dibuat untuk hiburan saja, atau sebenarnya bisa dijadikan sebagai tempat promosi. Atau misalkan sebuah iklan dibuat itu untuk menunjukkan informasi diskon atau menunjukkan informasi produk terbaru mereka. Nah, yang kedua yaitu apa sih yang digunakan untuk menarik perhatian gitu. Nah, contohnya menarik perhatian itu yang mungkin kali ini banyak terjadi gitu ya. Biasanya ada yang judul berisi clickbait gitu, yang bikin kita penasaran, tapi pas dilihat isinya tuh
nggak nyambung sama judulnya gitu. Jadi berarti mungkin itu hanya menarik perhatian aja gitu. Nah, yang ketiga itu apa sudut pandang yang digambarkan. Nah, maksudnya tuh di sini itu sudut pandang yang dibuat oleh pembuat media. Karena kan semua media itu akan memiliki sudut pandang yang diyakininya dalam menyampaikan informasi atau pesan gitu. Jadi sudut pandang pembuat media ini itu akan dipengaruhi oleh nilai ekonomi, nilai sosial, politik, hukum, agama, budaya, dan banyak hal ya. Nah, yang keempat, kita harus menjawab nih pertanyaan, bagaimana orang lain menafsirkan pesan atau informasi ini gitu. Poin ini kebalikan dari sudut pandang pembuat media ya. Jadi di sini kita tuh harus memposisikan diri kita pada berbagai macam poin gitu, pada berbagai macam poin sudut pandang. Tujuannya sih untuk melihat bagaimana orang lain menafsirkan informasi pada media tersebut. Yang terakhir, pertanyaan yang harus kita jawab juga, seberapa besar ruang lingkup yang dibawakan oleh media tersebut. Nah, kita perlu lihat ya, sebuah informasi, contohnya ya, pada artikel di sebuah media, itu menggunakan data nasional atau hanya menggunakan beberapa responden saja gitu. Biar kebayang, saya kasih contoh misalnya ya, jika sebuah berita nih ya berjudul generasi Z butuh minimal 20 GB internet di rumah misalnya. Nah, di situ pada berita itu kita baca ternyata diperoleh dari 1.000 responden di area Jakarta. Nah, tentunya berita ini tidak valid bila kita melihatnya itu dalam skala nasional. Nah, setelah kalian jawab dan baca pertanyaan tersebut, selanjutnya itu kita akan melakukan evaluasi kualitas dan kredibilitas media yang kita konsumsi. Evaluasi ini, menurut Julie Coiro, ada 4 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu relevansi, akurasi, bias, dan keandalan. Nanti saya akan menjelaskan contoh cara ya, proses mengevaluasi media yang sedang kita baca. Nah, di sini saya itu akan menampilkan beberapa tajuk berita yang sebenarnya saya ambil itu 2 minggu yang lalu dan akan mencoba untuk kita evaluasi sesuai poin evaluasi. Nah, di sini ada berita tentang 4 wilayah yang terapkan PPKM level 4 hingga 23 Agustus. Kemudian ada juga info tentang PPKM promo paket komplit mantap. Ada juga berita tentang viral warung pasang spanduk promo gitu. Ada foto Jokowi auto didatangi petugas gitu kan. Nah, di poin evaluasi pertama, apakah berita pertama, kedua, ketiga itu saling memiliki relevansi gitu ya? Ya, tentu enggak ya, karena 3 berita yang sudah saya sebutkan tadi gitu kan, bukan berita yang saling berkaitan dan tujuannya juga berbeda-beda. Yang kedua, jadi mana sih berita yang relevan gitu kan? Ya, berita pertama itu paling relevan sebenarnya untuk kondisi saat ini karena sekarang sedang pandemik. Yang kedua, pemerintahan juga sedang membatasi penyebaran COVID-19. Berarti berita untuk penerapan PPKM diperpanjang ini sangat relevan untuk kondisi saat ini. Yang kedua yaitu kita mengevaluasi secara akurasi gitu kan. Ketika sudah menemukan berita yang dianggap relevan, selanjutnya apakah berita ini itu akurat gitu kan? Kita perlu baca dulu pastinya ya. Kita baca, terus kita lihat ternyata berita ini disampaikan oleh Menko Perekonomian gitu. Tujuannya untuk menginformasikan wilayah-wilayah yang akan diperpanjang masa PPKM-nya. Tentu ini akurat ya. Selanjutnya, poin ketiga, ya, sebelum kita tahu itu bias atau tidak bias gitu ya.
Bias itu merupakan sebuah prasangka gitu, yang artinya kecenderungan kita berpendapat tentang sesuatu atau seseorang. Nah, di sini kita cek nih berita ini bias atau tidak gitu. Jadi tentu tidak bias ya kalau kita baca, karena berita tersebut itu berdasarkan fakta dari penyebaran COVID-19 dari hasil tracing di setiap kota kabupaten di Indonesia. Jadi makanya diterapkanlah penerapan PPKM level 4 diperpanjang gitu. Jadi ini tidak bias ya tentunya. Yang keempat yaitu mengenai reliabilitas atau keandalan dari media ini. Di sini kita harus membaca lagi siapa yang menuturkan dan di mana menuturkannya gitu. Di sini kita akan mengecek apakah yang berbicara itu benar-benar Menko Perekonomian gitu kan. Nah, kita cek nih, oh iya ternyata Pak Erlangga itu Menko Perekonomian kita yang ke-17 ya kalau nggak salah. Nah, kita cek juga benar nggak nih pernyataan Pak Erlangga ini disampaikan melalui konten YouTube atau channel YouTube. Nah, kita cek lagi nih, wah benar nih, ternyata konferensi pers ini diadakan di channel YouTube Kesekretariatan Kabinet RI, dan ternyata berdasarkan penelusuran kita gitu, maka berita ini dapat dikatakan atau media yang menerbitkan berita ini yaitu reliabilitas. Itulah contoh kalau kita mengevaluasi sebuah informasi. Selanjutnya, mungkin keterampilan media literasi yang paling menyenangkan lah ya, yaitu membuat media kita sendiri gitu. Di mana kita dapat memproduksi karya yang dapat dibagikan di media digital. Tapi perlu diingat juga, kalau menciptakan media itu harus yang baik dan bermanfaat. Karena menciptakan media sendiri sebenarnya itu cara terbaik lah untuk mengembangkan keterampilan dalam menganalisis dan mengevaluasi media digital. Terus untuk membuat media nih atau konten nih, apakah perlu kita harus jadi produser dulu, atau jadi artis dulu, atau jadi selebgram dulu gitu ya? Ya tentu enggak ya. Jadi tidak perlu kita harus populer dulu gitu ya. Saat ini untuk membuat media kita sendiri, teman-teman bisa dengan cara memposting sesuatu ke jaringan sosial media, dapat pula menulis blog, dapat juga membuat filter di Instagram, dapat juga mungkin di sini ada yang senang membuat konten video, bisa diupload di YouTube. Kemudian yang senang membuat stiker gitu untuk pesan aplikasi. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang disebutkan untuk keterampilan menciptakan media gitu. Atau yang paling kita kenal sekarang itu konten kreator. Nah, sekarang kan juga hadir konten kreator ya, Kang Luis ya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan pengetahuan tentang produksi nih, menciptakan, saat ini itu kan udah ada ya Google lah ya, Google gitu. Nah, untuk menggunakan Google ini secara baik dan benar untuk karya kita pun bisa mencari software atau aplikasi yang gratis nih, yang dapat mendukung hobi atau karya kita. Contohnya saya ambil mungkin kita dapat menggunakan Google Site untuk menyimpan portofolio kita gitu ya, apa yang telah kita lakukan atau kita kerjakan, yang senang foto-fotoan, mungkin disimpan di situ sebagai portofolio dan CV kita. Atau di sini juga ada yang hobinya membuat komik strip gitu, seperti tai lalat gitu. Nah, itu bisa juga mencoba aplikasi Canva secara gratis. Jadi cara memproduksi untuk saat ini tuh sangat dipermudah dengan adanya internet ya. Yang terakhir, bagian terpenting dari literasi media yaitu sebuah kemampuan untuk bertindak berdasarkan keterampilan yang kita miliki. Berdasarkan literasi media ini contohnya yang terdekat misalnya bertindak mencari informasi mengenai apa saja yang akan kita pilih gitu.
Contohnya seperti membandingkan merek atau spek HP saat kita ingin membeli HP gitu ya. Tentunya kita kan cari informasi di beberapa site atau website dan mana yang sesuai budget kita, mana yang murah tapi bagus gitu kan. Yang kedua, bertindak juga dapat menjalani sebuah perubahan sikap gitu atau prinsip, seperti saat kita membaca info mengenai manfaat sayuran, manfaat buah-buahan gitu. Akhirnya kita memutuskan merubah sikap kita untuk membuat pola makan kita menjadi lebih sehat gitu, atau bahkan ada yang sampai vegan gitu. Nah, yang ketiga, bertindak dapat berarti mengambil sebuah keputusan. Contohnya, menghapus sebuah konten media di media sosial kita setelah kita menyadari bahwa konten yang kita bagikan itu ternyata merugikan kita gitu. Itu adalah contoh proses kita bertindak sesuai dengan keterampilan dalam bermedia digital. Untuk terakhir, singkat saja dari saya, kesimpulan. Mungkin ada yang bertanya di sini ya, memangnya ini kan ada 5 prinsip nih. Prinsip ini tuh banyak banget gitu ya, dan informasi juga tiap harinya tuh banyak banget yang kita peroleh gitu. Apakah emang bisa kita menggunakan 5 prinsip ini gitu ya? Jadi sebenarnya untuk menerapkan 5 prinsip ini merupakan sebuah tantangan ya buat kita semua, tapi sedikit demi sedikit gitu ya, jika kita mau melakukan atau menerapkannya di berbagai media, pastinya akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik gitu ya. Apalagi kalau kita melakukannya terus-menerus gitu maksudnya. Jadi akan secara otomatis kita tuh di bawah alam sadar kita udah melakukan 5 prinsip ini gitu. Jadi sebagai kunci dari keterampilan literasi media, kita itu perlu paham bagaimana memperoleh akses, bagaimana juga kita harus tahu apa yang kita cari, kemudian media mana nih, media digital mana nih yang harus kita percaya. Maka dari 5 prinsip tadi, kita dapat semakin maju dalam lingkungan media digital yang harus berkembang, yang terus berkembang gitu ya saat ini. Untuk contoh kasus ya, misalnya baru banget 2 hari yang lalu saya melihat postingan tante saya gitu ya tentang presiden perempuan pertama di Singapura gitu ya. Di situ bilangnya ada status gitu ya yang dia share bahwa presiden perempuan pertama Indonesia ini sekolahnya tuh di Yogyakarta gitu kan, di sekolah Muhammadiyah, dan jualan nasi Padang asli Indonesia, 100% asli Indonesia gitulah bilangnya. Nah, setelah itu saya cari nih ya di Google, emang benar gitu presiden Singapura perempuan ini asli Indonesia. Saya cari infonya, info di Wikipedia, info berita di luar juga. Ternyata yang saya temukan di hampir semua media itu dan informasi web itu bahwa presiden pertama perempuan Singapura ini turunan India Melayu gitu. Hanya saja betul orang tuanya, ibunya itu berjualan nasi Padang. Cuma untuk sekolahnya gitu ya, bukan sekolah di Indonesia, dia sekolahnya di S1 hingga S3-nya itu di Singapura. Jadi saya langsung bilang nih ke tante saya, sekalian di-share tuh yang pernyataan-pernyataan dari media yang saya baca. Terus akhirnya tante saya bilang gini, oh ya sudah deh, kalau memang ternyata yang tante share salah, tante hapus deh gitu. Nah akhirnya tante saya bertindak tuh menghapus apa yang telah dia posting gitu. Jadi ibaratnya mulai dari sekarang gitu ya, kita apapun yang di-share ataupun apapun yang akan kita share itu kita analisis, evaluasi, dan kita cek juga nih apa yang harus kita tindak dalam berkarya ini gitu, atau meng-share konten ini gitu, apakah bermanfaat bagi kita atau tidak, seperti itu.
Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi boleh kasih pantun sebentar ya, Kang MC. Boleh. Orang Garut pergi ke kota, jualan jati, mahoni, dan cendana. Jangan takut habis kuota, kita ganti nih dengan ilmu yang berguna. Cakep. Cakep. Terima kasih Tete Rizda, keren banget nih pantunnya ya. Kalau staf pengajar di SMKN 1 Cikarang Selatan seperti ini, tentunya siswa-siswinya juga bisa nih menggunakan media digital dengan bijak dan positif tentunya ya. Ingat, tadi udah kasih tahu ya, 5 keterampilan dasarnya. Terima kasih, dan bagi Anda yang ingin bertanya, tinggal ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Nantinya Anda ya, cara bertanyanya, ketik pertanyaannya, kemudian ditulis narasumbernya. Kita masih ada 4 narasumber kece lainnya, dan nanti akan ada sesi khusus di mana pertanyaan-pertanyaan terpilih akan ditampilkan.